Silakan duduk. Ini Mano dan Ane ya. Bapak panggil ke sini karena Bapak dapat laporan dari guru PAI, Bapak Sofi, bahwa ketika belajar kalian saling berpulpen dan saling membuli. Yang kalian lakukan sama banyak dilakukan oleh murid-murid yang lain ya. Bapak juga yakin bahwa yang kalian lakukan ini karena lupa atau hilaf ya, sama pasti memiliki kesalahan ya. Kenapa kalian melakukan tindakan seperti itu? Adakah cara yang lebih baik yang dilakukan oleh kalian? Ada, dengan cara menunjukkan baik-baik. Baik. Nah, sebagaimana yang telah kalian ketahui bahwa kelas kita memiliki keyakinan ya, atau kesepakatan kelas. Apa yang kalian ketahui tentang kesepakatan kelas kita? Tidak membuli dan harus saling tolong menolong. Nah, setelah kejadian ini, apa yang akan kalian lakukan? Memperbaiki diri kemudian dan tidak akan mengulangi lagi ya. Nah, itu harapan Bapak ya. Nah, terima kasih sudah memenuhi panggilan Bapak ya, dan semoga Bapak berharap kalian belajarnya lebih sukses lagi ya. Terima kasih. Setelah saya dipanggil wali kelas, saya tidak dihukum akibat kesalahan saya, tapi disuruh untuk memperbaiki perbuatan saya agar lebih mematuhi tata tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada acara diseminasi implementasi budaya positif program calon guru. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya sebagai MC akan membacakan susunan acara. Acara pertama yaitu pembukaan, kedua penyampaian materi pengibasan, ketiga tanya jawab, keempat kesimpulan dan refleksi, kelima penutup. Baiklah, untuk acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Dan penyampaian materi penjelasan yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Sofyan SPD, kepadanya dipersilakan. Terima kasih pada pembuat acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SD Kepada 1 yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru serta tamu undangan dari SD Kepada 1. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa siang ini kita masih diberikan nikmat sehat serta nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama yang ingin saya sampaikan pada kegiatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang telah bekerja sama dan membantu saya dalam menyampaikan program calon guru perkiraan angkatan ini, yaitu tentang diseminasi implementasi budaya positif, di mana program ini kami jalankan di modul 1 bagian modul 1/4.
Nah, untuk acara yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini rangkaian acara yang akan kita lalui pada saat ini dengan tujuan pembelajaran. Pertama, dapat memahami makna dari budaya positif. Yang kedua, dapat mengimplementasikan budaya positif yang ada di sekolah kita. Selanjutnya adalah makna budaya positif yang kami pelajari di modul 1.4 ini adalah penerapan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Modul yang kami pelajari ini kaitan dengan filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwa dalam menerapkan budaya positif kita menganggap anak itu bukan tabula rasa, artinya anak itu bukan kertas kosong yang kita bisa coret-coret, melainkan anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Nah, inilah yang menjadi pengembangan budaya positif kita ke depan, ya. Kemudian penerapan budi pekerti, kemudian asas trikon. Nah, di sini tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak itu tumbuh menjadi selamat dan tujuannya bahagia di dalam pembelajaran. Kemudian di sini guru menurut Ki Hajar Dewantara itu diibaratkan sebagai petani, sedangkan anak didik kita diibaratkan sebagai benih-benih yang dirawat oleh petani tersebut. Ya. Nah, di dalam mendidik itu kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pembelajaran yang kita lakukan harus berfokus kepada anak. Ini materi hari ini akan disampaikan, insya Allah mudah-mudahan dapat bermanfaat, ya. Paradigma tentang teori kontrol. Dulu kita berilusi bahwa guru sebagai kontrol murid, ya. Kritik yang kita buat kepada anak-anak supaya anak-anak ketika melakukan kesalahan ini ilusinya dapat membuatkan karakter anak positif yang efektif dan bermanfaat, ini dapat juga membuat karakter anak. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Nah, ini kaitan-kaitan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang mungkin selama ini bertentangan dengan kita yang kita lakukan sampai saat ini. Kaitan dengan ilusi tadi bahwa kita selama ini bergerak di sini di stimulus respon. Contohnya kita mencoba mengubah orang lain agar pandangan sama dengan pandangan kita, artinya kita memaksakan kehendak. Tapi dengan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, artinya kita tidak memaksa di sini. Ini yang harusnya kita laksanakan, ya. Artinya kita berubah paradigma ini dari stimulus respon ke teori kontrol. Contoh yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita sering melihat anak-anak kita banyak berbuat kesalahan dan kita memvonis bahwa mereka itu salah, ya. Gitu. Nah, berdasarkan dari kontrol ini, nah, pada dasarnya yang mereka lakukan itu, kesalahan yang mereka lakukan mempunyai kesamaan, memiliki tujuan, ya. Cuma tujuannya belum tersampaikan, jadi mereka memiliki berbuat kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Selama ini dulu misalnya. Nah, dalam teori kontrol hanya murid yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Artinya kita tidak memaksakan murid. Ketika mereka tidak bisa matematika, kita tidak bisa memaksakan, harus bisa. Tapi apa kelebihan yang dimiliki oleh murid tersebut? Nah, tugas kita di situ menuntunnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang selanjutnya kaitan ini dengan materi yang pertama tentang disiplin, ya. Kita sudah pada tahu bahwa disiplin itu adalah berasal dari kata belajar. Belajar di sini tadi tidak bisa menjadi bisa. Kata disiplin seringkali dikaitkan dengan tata tertib, peraturan atau kepatuhan terhadap aturan. Disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal
itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman, ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi kalau ada cara-cara sebelum dihukum kepada anak, nah bagaimana kita menerapkan disiplin, ya. Jadi bisa dikatakan hukuman ini adalah jalan terakhir dalam menerapkan disiplin. Nah ini yang digaungkan oleh Diajar Dewantara dan kurikulum Merdeka sekarang. Kata merdeka menurut Diajar Dewantara itu, merdeka artinya tidak terbatas kepada hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap diri kita itu untuk memerintah diri kita sendiri, ya. Artinya kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada siswa. Kita memilih apa karakter yang dimiliki oleh siswa, minat dan lain sebagainya. Jadi kaitan dengan disiplin ini, jika kita tidak memiliki motivasi internal untuk menuju disiplin, maka ada pihak lain untuk mendisiplinkan kita, ya. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia pada dasarnya ini terbagi dua, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang lebih bagus adalah motivasi internal, berasal dari dalam diri kita. Kalau motivasi eksternal itu kita mengharapkan hadiah, kita menghindari hukuman, gitu. Tapi kalau berasal dari dalam diri, ini akan membangun motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa menghindari hukuman. Kaitan dengan budaya positif, jadi budaya positif itu lahir dari lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif lahir dari keyakinan kelas, dan keyakinan kelas di sini dibangun oleh guru bersama siswa yang ada di dalam kelas, maka akan melahirkan budaya positif. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, kita mengesampingkan perbedaan suku, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi di dalam kelas itu kita buat peraturan bersama. Nah, ini contoh antara peraturan yang dibuat di sekolah dengan keyakinan yang dibuat. Jadi di dalam kelas itu kita membuat keyakinan kelas bersama anak didik. Contohnya dengan kalimat tanggung jawab. Nah, beda dengan peraturan. Nah, di sini perbedaannya apa? Kalau peraturan dengan keyakinan kelas dampaknya terhadap anak. Contoh, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kalau keyakinan kelasnya bersikap tanggung jawab. Jadi perbedaannya ketika ada peraturan pasti di situ tertulis suatu konsekuensi atau hukuman kalau tidak melaksanakannya. Tetapi dengan dibangun keyakinan kelas, mereka diajak untuk bertanggung jawab dengan secara tidak langsung sudah menerapkan peraturan di sekolah atau di kelas. Dari keyakinan kelas yang ada di sini, mana yang termasuk ke dalam kesepakatan kelas, apa yang termasuk dalam peraturan atau yang termasuk keyakinan? Ini beda bahasa. Dari perbedaan bahasa ini dapat memotivasi anak untuk belajar menjadi lebih baik tanpa ada tekanan hukuman dan lain sebagainya dari guru. Contoh yang di sini adalah keyakinan kelas, misalnya guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini keyakinan kelas. Kita bangun keyakinan kelas dengan anak-anak. Beda dengan menjaga kebersihan sekolah. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, misalnya. Ini contoh dari keyakinan kelas yang dibuat. Ada mandiri, gotong royong, saling menghormati, menjaga kesehatan dan kebersihan, disiplin. Ada tindakan guru yang berdampak pada hukuman maupun konsekuensi. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat pagi karena terlambat sekolah. Ini
Hukuman. Kenapa hukuman? Karena melakukan kesalahan. Baik, kita nanti jawabannya ada ya di belakangnya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus yang ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik, kita lihat jawabannya ya. Nah, dari hukuman atau konsekuensi, mana yang berdampak buruk kepada siswa? Kenapa hukuman? Dari kegiatan ini, Bu, tindakan guru, hukuman dengan konsekuensi, mana yang lebih berat bagi murid dampaknya? Lebih berat. Itu Hukuman ya. Nah, ini yang kami pelajari di guru penggerak ini, bahwa sebisa mungkin kita harus menghindari hukuman yang diberikan kepada siswa karena dampaknya yang luar biasa. Ini perbedaannya. Jadi sebagai suatu contohnya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau ini konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus, tadi sebagaimana di awal dikatakan bahwa anak itu setiap melakukan kesalahan pada dasar mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasarnya di sini ada 5. Pertama, anak itu butuh kasih sayang, merasa ingin diterima di kelompoknya. Karena kita sudah melihat ada anak yang pendiam atau dicuekin sama kelompoknya, ya. Kemudian ada penguasaan, mereka merasa paling bisa menguasai di bidang olahraga atau pelajaran. Kemudian kebutuhan kesenangan, maka ingin rasa senang. Kemudian kebebasan, mereka ingin memilih. Seandainya mereka ingin memilih pelajaran, mereka ingin olahraga terus, ya. Itu contoh kebebasan. Dan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ini contoh dari kebutuhan hidup. Nah, materi yang selanjutnya ini yang keempat, posisi kontrol sebagai guru. Ini kita ada 5. Bapak dan Ibu, selama ini kita lakukan di sekolah, maksudnya kepada yang mana ya? Pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat orang atau siswa merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Yang keempat, posisinya sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum, sebagai teman. Kemudian, apakah ada yang sebagai manajer yang selama ini kita lakukan di sekolah? Ya. Jadi di antara kelima posisi kontrol ini dapat berdampak pada murid, pada karakter murid. Tadi sebagai contoh, kalau sebagai penghukum, ini akan membuat anak, ya, bukan malah mereka nurut, tetapi mereka bakal mengulangi kesalahan lagi. Dengan contohnya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Mereka bisa berkata seperti itu kepada guru, ya. Terus dampak pada siswa ini dapat mengulangi kesalahan, ya. Terus kalau guru posisinya di sini, dampak pada murid, mereka merasa rendah diri karena kita salahkan, gitu. Kalau posisi guru sebagai teman, nah ini posisinya siswa itu bisa lemah dan tidak mandiri. Nah, tapi kalau posisinya pemantau, ini dapat menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Nah, mungkin inilah posisi kita sebagai guru itu, kita harus berperan sebagai manajer, ya. Kalau sebagai manajer, siswa itu dapat mengevaluasi dirinya sendiri. Gitu. Nah, ini yang materi yang terakhir,
penerapan restitusi. Ya, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tadi kalau kita menemukan siswa yang melanggar peraturan, kita langsung vonis bahwa yang kamu lakukan bersalah, maka siswa tersebut langsung down karakternya. Nah, tapi dengan menggunakan restitusi ini, kita bangun kembali kepercayaan anak yang sudah berbuat salah, sehingga mereka merasa tidak bersalah, tapi mereka mengevaluasi diri sendiri untuk menuju perbaikannya itu. Ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus untuk memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi bersifat tawaran, bukan paksaan, ya. Tawaran di sini guru menawarkan solusi apa yang terbaik, ya, tapi bukan memaksa mereka harus merasakan hukuman dari kesalahannya. Nah, di dalam penerapan selanjutnya restitusi ada 3. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dengan berkata kepada anak-anak yang melakukan kesalahan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Bapak juga pernah dulu waktu sekolah berbuat salah sama seperti kamu. Jadi cek bahasa Sunda nama diaponglah anak melakukan diri salah, gitu ya. Stabil juga emosi, nah, gitu kan, ya. Setelah distabilkan emosi, identitasnya, baru langkah yang kedua adalah divalidasi tindakan yang salah dengan berkata kita kepada murid, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan tadi, ya. Adakah cara yang lebih baik yang dapat kamu lakukan? Nah, itu contoh dari validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, ini yang dilakukan guru menanyakan keyakinan keras yang tadi kita buat di awal-awal, misalnya. Jadi sebelum kita ke segitiga restitusi, kita membuat dulu keyakinan di kelas kita bersama anak-anak. Nah, contoh nilai-nilai apa yang telah disepakati di kelas kita. Contohnya anaknya membuang sampah sembarangan. Di keyakinan kelas kita menulis keyakinan kelas untuk menjaga kebersihan atau gotong royong atau peduli kesehatan. Nah, kita tanyakan ke anak yang membuang sampah itu bahwa nilai-nilai yang kita sepakati di kelas tidak boleh membuang sampah. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ketika kamu melakukan kesalahan. Jadi tahapannya ada 3. Ini contohnya, tujuan menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal, ya, karena berbuat salah menjadi anak yang positif terhadap dirinya. Tadi supaya anak itu tidak down mentalnya. Ini yang kita katakan kepada siswa, ya. Berbuat salah itu dalam hal yang manusiawi. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan ibu juga pernah berbuat salah. Itu contoh menerapkan menstabilkan identitas. Kata-kata untuk memvalidasi tindakan yang salah, contohnya tadi, apa yang penting bagi kamu, misalnya kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya atau sikap yang baru. Nah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini keyakinan, misalnya nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, contohnya gotong royong, disiplin, ya. Kemudian saling menghormati, saling menghargai, gitu. Ya, baik Bapak dan Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal atau kaitan dengan yang belum mengerti, silakan ada yang menanyakan, silakan kaitan dengan posisi kontrol, segitiga restitusi maupun keyakinan kelas. Silakan ada yang tanyakan, satu boleh. Atau ada yang memberi tanggapan tentang kegiatan hari ini, silakan. Bagaimana Pak? Saya
dua. Anak itu kan masih merasa dirinya benar, ya. Tapi kita sebagai guru bagaimana mengatasinya, apabila anak itu salah gitu. Saya punya solusi seperti ini, apakah itu betul atau tidak ya? Bagaimana si anak itu merasa benar saja gitu, tidak bisa disalahkan, sedangkan dia sendiri berbuat salah. Jadi teman-teman ini juga harus saling memaafkan. Nah di situ baru anak itu tidak merasa ditinggikan, gitu ya, walaupun dia salah. Gitu ya. Menurut Bapak, apa solusi seperti itu bagus tidak? Anak ini kan baru kelas 2. Ya. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi yang Ibu lakukan itu pertama, kalau menurut pandangan saya bahwa Ibu menghadirkan rekan-rekannya. Nah, sebetulnya itu caranya sudah tepat. Namun Ibu perlu lebih dalam lagi bagaimana cara membangun anak tersebut, ya, dengan salah satu contohnya dengan penerapan segitiga refleksi. Ibu panggil dulu anaknya, kemudian stabilkan dulu identitas masalahnya. Nah, setelah itu divalidasi oleh Ibu. Nah, ketika Ibu melakukan menstabilkan identitas, nah, bagaimana caranya supaya Ibu tidak membuat anak tersebut merasa bersalah? Dibangun karakter yang kuat dulu. Setelah itu validasi, kemudian keyakinan keras. Nah, setelah itu tadi yang Ibu lakukan ajak teman-temannya agar saling memaafkan. Cara yang Ibu lakukan sudah tepat, ya. Cuma yang perlu Ibu inventarisir, apa nih tujuan anak-anak ini melakukan kesalahan itu, ya, supaya mereka itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ya, itu saya mungkin Ibu, ya. Terima kasih kepada semuanya atas partisipasinya dalam mengikuti acara ini. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi